Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 11. Materi, rumus-rumus trigonometri bagian kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Mari kita mulai materinya ya. Rumus-rumus trigonometri. Bagian A, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini, kita akan bahas bagian B, yaitu sudut rangkap. Sudah siap? Hayo, kita mulai. B. Sudut rangkap. Rangkap dalam konteks ini adalah double atau dua kalinya. Jika ada sudut A, maka sudut rangkapnya adalah 2A. Jika ada sudut 5 derajat, maka sudut rangkapnya adalah 10 derajat. Nah, seperti itulah pengertian sudut rangkap. Sekarang kita akan lanjutkan mencari nilai trigonometri sudut rangkap. Yang pertama ada sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Dari sini kalian bisa lihat, untuk mencari nilai sin 2A diperlukan nilai sin A atau sinusnya sudut A dan kosinusnya sudut A. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, cos 2A diperoleh dengan cara cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Atau cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Atau boleh juga cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Untuk cos 2A, di sini ada 3 macam. Kalian bisa pilih tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, maka dari itu, kalian harus pintar-pintar memilih. Jangan sampai salah pilih ya. Oke. Yang terakhir ada tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Nah, inilah nilai trigonometri sudut rangkap. Untuk memperjelas pemahaman kalian, saya sudah mempersiapkan contoh-contoh soal. Mari kita bahas satu persatu ya. Contoh soal nomor 1. Diketahui tan X sama dengan P. Tentukan nilai tan 2X. Oke, kita langsung jawab ya. Sebelum lanjut menjawab, coba cermati soalnya terlebih dahulu. Di sini diketahui nilai tan X sama dengan P. Dan yang ditanyakan adalah nilai tangennya 2X, di mana 2X ini merupakan sudut rangkapnya dari X. Sudah? Nah, dengan demikian kita memerlukan rumus sudut rangkap. Yang mana? Yang tan ya. Seperti ini. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurang tan kuadrat A. Karena di soal ini adalah X, berarti kita ganti A-nya dengan X. Menjadi tan 2X sama dengan 2 tan X per 1 dikurang
tan kuadrat X. Karena tan X sudah diketahui, kita tinggal memasukkan saja. Sama dengan 2 tan X-nya adalah P per 1 dikurang tan kuadrat X. Berarti hasilnya dikuadratkan. Berarti nilai tan-nya dikuadratkan. Seperti ini. 2 kali P, ya 2P per 1 dikurang, ini P dikuadratkan menjadi P kuadrat. Apakah P yang di sini boleh dicoret? Tidak boleh, karena di penyebut terdapat tanda kurang. Kalau tanda kali baru boleh dicoret ya. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Diketahui sin 10 derajat sama dengan A. Tentukan nilai cos 20 derajat. Bagaimana? Bisa langsung dijawab? Oke, kita jawab. Dari soal sudah jelas ya, karena yang diketahui 10 derajat sudutnya dan yang ditanyakan adalah 20 derajat. Berarti kita menggunakan sudut terangkap. Sudut terangkapnya yang mana? Sin, cos, apa tan? Pertanyaannya adalah cos, berarti kita pakai yang rumus cos. Masih ingat rumusnya? Oke, ini. Untuk cos 2A terdapat 3 rumus yang bisa kalian pilih. Sesuai contoh soal yang nomor 2 ini, kira-kira yang manakah yang dipakai? Cermati lagi, apa yang diketahui di soal? Yang ditanyakan cos 2A, dan yang diketahui di soal adalah sin A. Maka, yang bisa kita pergunakan adalah yang rumus cos 2A, di mana perubahannya berisi sin. Kita pilih yang mana? Coba kalian pilih yang mana? 1, 2, 3? Ya, yang ketiga. Karena perubahan di sini terdapat sin. Oke, saya tulis ulang. Cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. A-nya di sini adalah 10 derajat. Nih. Berarti cos 20 derajat sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat 10 derajat. Sama dengan 1 dikurang 2, nilai sin 10 derajat adalah A. Karena ini dikuadratkan, berarti diisi kuadrat ya. A kuadrat. Sama dengan 1 dikurang, ini dikuadratkan dulu, berarti A kuadrat dikali 2. 2A kuadrat. Apakah ini bisa dikurangi? Ya, tidak bisa karena ini berbeda jenis. Sehingga inilah hasil akhirnya. Bagaimana kira-kira? Bisa diterima penyelesaiannya? Oke, bagus. Kalau sudah bisa, mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Diketahui cos X sama dengan 4/5. X adalah sudut lancip. Tentukan nilai sin 2X. Mari kita langsung jawab ya. Karena pertanyaannya adalah sin 2X, maka kita ingat dulu rumus sudut rangkap untuk sin 2A. Masih ingat? Ya, sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Untuk menjawab nilai sin 2A, yang kalian perlukan adalah nilai sin A dan cos A. Sekarang cermati di soal. Untuk menjawab sin 2X, berarti kalian memerlukan nilai sin X dan cos X. Karena di soal baru tersedia cos X sama dengan 4/5, maka kita harus mencari nilai sin X-nya terlebih dahulu.
Apakah kalian ingat bagaimana cara mencari sin X jika yang diketahui adalah cos X? Oke, bagi yang masih lupa, saya ingatkan terlebih dahulu. Cos X sama dengan 4/5. Cos X itu adalah perbandingan sisi apa dengan sisi apa? Ya, sisi samping dengan miring. Karena baru diketahui samping dan miring, yang kurang adalah sisi depan. Untuk mencari sisi depan, kalian harus menggunakan Pitagoras, di mana sisi depan adalah miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Mari kita hitung. Akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat, ya 25. 4 kuadrat 16. 25 dikurang 16 9. Akar 9 adalah 3. Dengan demikian, nilai sin X, di mana sin itu apa per apa? Depan per miring, maka nilai sinnya adalah depannya 3, miringnya 5. Nah, sekarang sudah diketahui sin X-nya ya. Karena sudah diketahui sin X-nya, berarti kita sudah bisa mencari nilai sudut terangkapnya. Mari kita lanjutkan. Sehingga sin 2X sama dengan 2 sin X dikali cos X. Kita ganti ya dengan angka yang sudah kita dapat. 2 kali sinnya adalah 3/5 dan cosnya adalah 4/5. Tidak bisa kita sederhanakan, jadi cukup kita kalikan saja. 2 dikali 3, 6 dikali 4, 24. Per 5 dikali 5, 25. Tidak bisa disederhanakan lagi ya, inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa ya? Oke. Jika masih kurang jelas, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian pelajari dari awal. Pelan-pelan saja ya. Tetapi jika sudah mengerti, mari kita lanjutkan. Contoh soal nomor 4. Tentukan nilai sin 22,5 derajat. Oke, mari kita langsung jawab ya. Coba kalian cermati soalnya. Di sini ditanyakan sin 22,5 derajat. Menurut kalian, apakah ini sudut terangkap? Oke, kalau masih bingung, saya jelaskan dulu ya. 22,5 derajat ini merupakan setengah dari 45 derajat. Benar? Ya. Karena itu, kita pergunakan sudut paruh namanya, atau separuh, sebagian. Bagaimana caranya? Tetap kita menggunakan rumus sudut terangkap. Sudut terangkapnya dari cos 2A. Kenapa seperti itu? Karena di sini terdapat sebagiannya atau separuh sudutnya. Kira-kira rumus 1, 2, atau 3? Tergantung pertanyaannya ya, karena di sini ditanyakan sin, maka yang mungkin kita pakai adalah yang ketiga. Kenapa bukan yang pertama? Jika yang pertama, ini masih ada cosnya. Biar tidak bercampur ya, kita cuma mencari sin, cukup memakai rumus yang mengandung sin 1 saja. Sudah paham? Oke, mari kita lanjutkan. Saya tulis dulu ya. Cos 2A
itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Cos 2A-nya siapa? Cos 2A-nya berapa? Ya, 45. Berarti saya tulis cos 45 derajat sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A-nya yang ditanyakan ya, 22,5 derajat. Sekarang coba cek tabelnya untuk mendapatkan nilai cos 45 derajat. Bagi yang sudah ingat langsung jawab ya. Berapa cos 45 derajat? Ya, setengah akar 2 sama dengan 1 dikurang ini tetap 2 sin kuadrat 22,5 derajat. Untuk lebih mudah mengoperasikannya, kita pindahkan ya. Pindah ruas. Ini pindah ke depan, setengah akar 2 pindah ke belakang. Di sini tandanya min, berarti pindah ke depan jadi plus. 2 sin kuadrat 22,5 derajat sama dengan 1, ini pindah ruas jadi min ya, min setengah akar 2. Oke, sekarang coba lihat, ini ada angka 2, pengali. Jadi kalau kita pindah ruaskan jadi bagi ya. Oke, mari kita tulis sin kuadrat 22,5 derajat sama dengan 1 dikurang setengah akar 2 dibagi 2. Paham sampai di sana? Oke, kita lanjutkan. Sin kuadrat 22,5 derajat sama dengan, kita bagi satu-satu ya, karena ini artinya keduanya kena bagi 2. 1 dibagi 2, kita tulis 1/2. Dikurang 1/2 dibagi 2, hasilnya adalah ya 1/4. Cukup dengan mengalihkan penyebutnya dengan 2. Seperti itu. Akar 2 jangan ketinggalan. Bagaimana sampai di sini? Bisa? Karena tidak cukup, saya lanjutkan di slide berikutnya. Sebelum melanjutkan, saya tulis hasil yang tadi dulu ya. Sin kuadrat 22,5 derajat sama dengan setengah dikurang 1/4 akar 2. Perhatikan lagi di sini. Yang ada di sini adalah kuadrat. Agar menjadi sin 22,5 derajat, berarti kalian harus akarkan. Lawannya kuadrat adalah akar. Jadi sin 22,5 derajat sama dengan akar 1/2 dikurang 1/4 akar 2. Bagaimana selanjutnya? Ini sudah terjawab ya, tetapi ini masih belum sederhana. Caranya menyederhanakan adalah kita samakan penyebut dulu, karena ini pengurangan. Ini harus menjadi 4. Jadi, ini kali 2, di atas juga kali 2. Hasilnya 2/4 dikurang 1/4 akar 2. Kalian tidak boleh langsung mengurangkan ya, karena ini berbeda jenis. Jadi harus kalian apakan? Kalian harus faktorkan. Akar sama-sama punya perempat. Jadi saya keluarkan 1/4 kurung 1/4-nya diambil, berarti ada hasil 2. Dikurang 1/4-nya dibagi 1/4, berarti 1. Maka hasilnya akar 2 kurung. Sama dengan 1/4 ini, jika kalian akarkan hasilnya berapa?
1 akarnya 1, 4 akarnya 2. Maka dikeluarkan atau diakarkan menjadi setengah. Akar yang masih dalam akar adalah ini. 2 dikurang akar 2. Sudah sampai di sini, tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi, inilah hasil akhirnya. Bagaimana sampai di sini? Semoga bisa diterima caranya ya. Oke, saya harap kalian sudah mengerti semuanya. Karena setelah ini, saya akan memberikan kalian latihan soal. Ini latihan soalnya, cukup satu saja ya. Semoga kalian lancar menjawab ya. Dan bisa mengirimkan jawaban tepat waktu. Oke, saya tunggu. Hari ini, kalian sudah mempelajari rumus sudut rangkap. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, silakan konsultasikan ke saya langsung via WA. Sampai jumpa di materi rumus-rumus trigonometri berikutnya ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Terakhir, saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om.